Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembelajaran bahasa Inggris. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk kelas 9. We are going to learn English for junior high school on chapter 4. Be healthy, be happy ya. Jadi pembelajaran hari ini bahasa Inggris kelas 9 bab 4, be healthy, be happy. We are going to learn to choose healthy and safe products to avoid harmful effects and to get the best result. Nah, kita akan belajar untuk yang pertama ini, to choose healthy and safe products, memilih produk-produk yang sehat dan aman gitu ya. Di sini ada di halaman 61. For example, this is Pinox Children's Cough Syrup. Ini adalah sebuah produk obat sirup untuk obat batuk gitu ya. Jadi yang akan kita pelajarin adalah kita akan memahami tentang sebuah produk, apakah itu produk itu digunakan untuk apa, kemudian tentang description, content, use, direction, expire date dan sebagainya ya. Kalian bisa pelajari di halaman 61 ini tentang Pinox, tetapi saya tidak membahas yang ini ya. Kita ambil contoh yang which one? Nah, kita ambil contoh yang ini. This is Kraton Tea. Ini adalah sebuah produk tentang minuman gitu ya. Namanya Kraton Tea. Oke, jadi ada di halaman 69. Para siswa bisa membuka buku paketnya. Ini dia, Kraton Tea. For the perfect cup of tea, use 1 bag per cup. Pour fresh bubbling water over tea bag. Step 3, for 5 minutes and remove tea bag. For information, call toll free 1-777 546 3021. Net weight 60 ml. Best before. Oke. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang apa yang ada di produk ini ya. Jadi nama produk ini adalah Kraton Tea. Nah, kita akan fokus pada, sebentar ya. Nah, kita akan fokus terhadap produk itu mengenai 7 hal ini ya. The first one is the name of the product. Apa nama produk tersebut? And number 1, the description about the product. Penjelasan tentang produk tersebut. The content or amount of the product in the package. Jumlah ya, jumlah banyaknya berapa. Kemudian the ingredients of the product, bahan-bahannya terdiri dari apa saja. The direction to use the product, petunjuk penggunaannya. Kemudian the direction to store the product, bagaimana cara menyimpannya ya, petunjuk penyimpanannya, di mana produk itu harus disimpan. And the last one, the expiration date of the product, tanggal kadaluarsanya. Jadi sampai tanggal berapa produk tersebut bisa digunakan. Nah, jadi ada 7 hal yang akan kita pelajarin dari sebuah produk ya. Oke, kita kembali ke produk yang ini. Oke, let's focus to this product. Kita akan fokus kepada 7 hal ini ya di Kraton Tea. Yang pertama, name of the product, content or amount, description, ingredients, directions to use, direction to store, expiration date. Jadi para siswa harus mencari informasi dari ketujuh hal ini. Misal, this is the product ya. Ini produknya adalah Kraton Tea. Nah, cara mengisinya, cara mengetahuinya, kita buat tabel seperti ini. There are 3 columns here: number, facts, and statements. Nah, number 1, name of the product. Nama produk tersebut. Ya, apa nama produknya? Ya, kita lihat di sini. Nih, ini nama produknya adalah Kraton Tea. So you write here. Di sebelah ini kita lihat, kita tulis Kraton Tea di kolom statementsnya. Oke, sudah bisa dipahamin ya.
Jadi untuk mencari name of the product ya kita lihat dulu produknya, nama produknya apa. Kalian baca. If you think this is Kraton Tea, jika menurut kalian nama produknya adalah Kraton Tea, maka di sini ditulis Kraton Tea ya, teh Kraton gitu ya. And then number 2, content or amount. Maksudnya apa? Ini banyaknya, jumlah banyaknya dari produk tersebut. Nah, biasanya bisa dalam bentuk satuan liter atau kilogram. Ya, kita lihat berapa banyak isi satu Kraton Tea ini. Nah, biasanya kita cari satuannya liter, kilogram dan seterusnya ya. Nah, di sini ada net weight 60 ml. Beratnya 60 ml. Berarti ini adalah jumlahnya. Jumlahnya dalam satu produk ini, satu kemasan ini 60 ml. Maka kita tulis di sini net weight 60 ml. Jadi ini banyaknya jumlah dalam satu saset Kraton Tea adalah 60 ml. Oke ya, bisa dipahami sampai nomor 2. And then number 3, description. Ini penjelasan tentang produk tersebut. Kita tahu bahwasanya the name of the product is Kraton Tea. Produk ini namanya Kraton Tea, jumlahnya 60 ml for the cup gitu ya. Apa penjelasannya gitu ya, atau deskripsinya dari Kraton ini. Nah, ini dia bilang for the perfect cup of tea ya, ini nih, for the perfect cup of tea. Jadi maksudnya Kraton Tea ini adalah teh yang paling sempurna gitu ya. Oke, kemudian number 4, ingredients, bahan-bahannya apa saja. Nah, kita cari di sini, ada nggak di sini dijelaskan bahwasanya bahan-bahannya dari apa saja. So, in this product, we don't find it. Kita tidak bisa menemukannya. Kita baca, ya. Oke, tidak ada di sini ya bahan-bahannya. Maka kita tidak usah diisi di sininya, cukup dikasih tanda strip saja, statementsnya. And number 5, directions to use. Ini adalah petunjuk penggunaan. Jadi kalau mau minum Kraton Tea itu seperti apa caranya. Nah, kita lihat di sini ada nggak? Oh, rupanya ada nih. Biasanya petunjuk ini diawali dengan kata-kata perintah ya. Sebelumnya kita kan sudah belajar tentang kalimat perintah itu seperti apa. Biasanya diawali dengan kata kerja ya. Misalkan di sini use one bag per cup. Gunakan satu saset untuk setiap gelas gitu ya. Buka satu satu, kalau kita beli teh itu ada tuh ya, satu biji gitu ya, satu kantong. Use one bag per cup. Gunakan satu kantong untuk setiap gelasnya. Berarti ini kan cara penggunaannya. Maka kita tulis di sini di number 5, directions to use one bag per cup. Kemudian apa lagi? Ya, kita lihat di sini. Di sini ada pour fresh bubbling water over tea bag. Pour fresh bubbling water over tea bag. Kemudian yang terakhir, steep for 3 to 5 minutes and remove tea bag ya. Jadi ini adalah directions to use-nya, petunjuk penggunaannya. Kemudian number 6, directions to store, cara penyimpanannya. Jadi kalau kita beli Kraton Tea, kita harus simpan di mana ya. Nah, di sini rupanya tidak ada informasi how we store it. Bagaimana atau where should we store the Kraton Tea? Di mana seharusnya kita menyimpan produk Kraton Tea ini? Di sini tidak ditemukan informasi, maka kita bisa tulis di sini not available. Tidak ada ya. Tidak ada informasi tentang direction to store. Kalau ada ya ditulis, kalau nggak ada ya bilang not available, atau seperti di number 4 ini. Cukup di strip seperti ini. So you can choose this or
this one ya. Jadi Anda bisa menuliskan cukup strip seperti ini atau not available. And the last one, expiration date, tanggal kadaluarsa, best before, no date available. Nah, tanggal kadaluarsanya ada informasinya di sini, best before, sebaiknya digunakan sebelum, tetapi tanggalnya nggak ada. Nah, maka di sini no date available, tanggalnya yang nggak ada, tetapi informasi best before itu ada, maka tulis best before, kemudian tapi tanggalnya nggak ada, maka ditulis no date available, tanggalnya tidak ada. Tapi kalau misalkan tanggalnya ada, ya tulis di sini tanggalnya ada ya. Oke ya, bisa dipahamin bagaimana kita melihat sebuah label atau produk dan kita dapat memahami informasi dari produk tersebut. Dan selanjutnya kita coba lihat tugasnya ya. Tugasnya adalah ini di halaman 71 ada tugasnya, then complete the analysis of the label of Greek natural olive oil. Nah, ini ada produknya, Greek natural olive oil with oregano 250 ml. Dan kalian bisa dibuka di bukunya ya, jika gambar di layar ini tidak terlalu jelas, kalian bisa membukanya di buku. Nah, tugasnya apa? You complete this one ya. Kalian melengkapi di halaman 72 ini, tabel yang ada di halaman 72 ini. Bagaimana cara melengkapinya? Seperti di contoh yang Kraton Tea yang ini nih. Nah, ini ya, berdasarkan informasi yang ada di produknya. Contoh nih, number one, contohnya name of the product, nama produk tersebut. Nama produk tersebut apa? Ya, ini dia nih, Greek natural olive oil with oregano. Nah, ini adalah nama produknya. Nah, sekarang content or amount, jumlahnya dalam kemasan ini, dalam produk ini berapa banyak. Nah, satuannya Anda bisa mililiter, bisa kilogram ya, lihat aja di sini ya, berapa banyak satuannya. Kemudian tulis di kolom statement. Description, kemudian ingredients ya, direction to use. Description itu penjelasannya, deskripsi tentang produk, ingredients itu bahan-bahannya, directions to use itu petunjuk penggunaannya, bagaimana kalau mau menggunakan produk Greek natural olive oil with oregano ini seperti apa. Directions to store ini adalah petunjuk untuk menyimpannya. Kalau kita mau menyimpan produk ini di mana ya, kalian cari informasinya di sini. Kemudian expiration date ini tanggal kadaluarsa ya. Kalau ada silakan tulis di sini. Jadi kalau yang kosong di strip saja, misalkan content or amount, jumlahnya berapa banyaknya dalam satu kemasan ini tidak ada ya, Anda cukup strip atau tulis not available ya. Seperti ini. Yang kalau tidak ada bisa di strip seperti ini atau not available dengan kata-kata not available. Oke ya. Jadi tugasnya di halaman 72. Kemudian nanti ditulis kolomnya seperti ini dan dikirimkan ke gurunya. Oke. Saya pikir sampai di sini dulu perjumpaan kita tentang pertemuan hari ini, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next meeting.